Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu. Jadi, di sini saya membuat video tentang materi mata kuliah perilaku organisasi tentang apa itu motivasi yang meliputi pengertian, konsep motivasi, jenis-jenis motivasi, dan teori-teori motivasi. Selamat menonton. Pendidik perlu memahami pentingnya peranan teori motivasi dalam proses manajemen agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan dan bantuan kepada para pendengarnya. Teori motivasi dirumuskan sebagai dorongan, baik disebabkan faktor dari internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan tertentu agar memenuhi suatu kebutuhan. Dalam konteks manajemen, maka kebutuhan tersebut berhubungan dengan kebutuhan untuk pembelajaran. Motivasi berasal dari kata lain, motif, yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Hal-hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi. Motivasi sebagai kegiatan yang memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki, menurut Michael J. Jussius. Konsep motivasi. Suwanto menjelaskan konsep motivasi sebagai berikut. Yang pertama, model tradisional. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat, perlu diterapkannya sistem insentif dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Yang kedua, konsep model hubungan manusia. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Selanjutnya, konsep motivasi. Model sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang senang membaca tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya. Ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, misalnya kegiatan belajar, maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh, seseorang itu belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik atau agar mendapat hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Teori-teori motivasi. Teori motivasi dari Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis, dasar, sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting. Contohnya seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, teori motivasi dari Hertzberg atau teori 2 faktor. Menurut Hertzberg, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor itu disebutnya faktor higien atau faktor ekstrinsik dan faktor motivator atau faktor intrinsik. Faktor higien memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya.
Selanjutnya, teori motivasi dari Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan manusia, yaitu teori X atau negatif dan teori Y atau positif. Menurut teori X, 4 pengandaian yang dipegang manajer. Yang pertama, karyawan secara inherent tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. Selanjutnya, karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Berikutnya, karyawan akan menghindari tanggung jawab. Dan yang terakhir, kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Kontras dengan pandangan negatif ini, mengenai kodrat manusia, ada 4 teori Y, yaitu yang pertama, karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain. Berikutnya, orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. Berikutnya, rata-rata orang akan menerima tanggung jawab. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. Teori motivasi Fromm atau teori harapan. Teori dari Fromm tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu yang pertama, ekspektasi atau harapan, keberhasilan pada suatu tugas. Berikutnya, instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas. Dan yang terakhir, valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan, motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Selanjutnya, teori motivasi Achievement McClelland atau teori kebutuhan berprestasi. Teori yang dikemukakan oleh McClelland menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, need for achievement atau kebutuhan akan prestasi. Yang kedua, need for affiliation atau kebutuhan akan hubungan sosial, hampir sama dengan social need-nya Maslow. Dan yang terakhir, need for power, dorongan untuk mengatur. Selanjutnya, teori motivasi Clayton Alderfer. Clayton Alderfer mengetengahkan teori motivasi ERG yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan atau eksistensi, hubungan atau relatedness, dan pertumbuhan atau growth. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Di sini Alderfer mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Selanjutnya, teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan mengarahkan perhatian. Selanjutnya, tujuan-tujuan mengatur upaya. Selanjutnya, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi. Dan yang terakhir, tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Jadi, kesimpulannya, motivasi dapat diartikan sebagai aktualisasi dari daya kekuatan dalam diri individu yang dapat mengaktifkan dan mengarahkan perilaku yang merupakan perwujudan dari interaksi terpadu antara motif dengan situasi yang diamati dan dapat berfungsi untuk mencapai tujuan yang diharapkan individu yang berlangsung dalam suatu proses yang dinamis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam perkataan maupun penulisan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.